Apa yang terjadi pada Hasto saat ini itu adalah kriminalisasi hukum. Hasto sejak awal itu ditarget karena sikap politiknya yang cukup keras, cukup kritis dan cukup tajam, memberikan kritik-kritik yang agresif kepada pemerintahan Joko Widodo. Statement Deddy Sitorus tidak menyebutkan utusan itu utusan siapa, hanya menyebutkan ada utusan yang datang kepada mereka meminta supaya Hasto itu mundur dari sekjen dan Pak Jokowi tidak dipecat dalam posisinya sebagai kader PDIP dan seterusnya dan seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau bicara tentang hubungan politik antara PDIP dan Jokowi yang kembali mendidih. Ini tentu tidak terlepas dipicu oleh pernyataan Deddy Sitorus dalam sebuah konferensi pers sesaat misalnya setelah Hasto itu ditahan oleh KPK. Dalam pernyataannya secara terbuka, Deddy Sitorus mengatakan apa yang terjadi pada Hasto saat ini itu adalah kriminalisasi hukum. Hasto sejak awal itu ditarget karena sikap politiknya yang cukup keras, cukup kritis dan cukup tajam, memberikan kritik-kritik yang agresif kepada pemerintahan Joko Widodo. Tidak berhenti di situ, Deddy Sitorus mengatakan ada utusan yang datang kepada PDIP meminta Hasto itu untuk mundur dari posisinya sebagai sekjen PDIP, meminta agar Pak Jokowi yang saat itu masih kader PDIP untuk tidak dipecat, dan yang ketiga katanya ada 9 kader PDIP yang ditarget, yang dimana mereka itu akan juga disasar dalam kasus-kasus hukumnya. Jadi inilah yang kemudian menjadi titik mendidih bagaimana hubungan antara PDIP dan Jokowi kembali memanas. Sontak tak lama setelah itu kita mendengarkan secara terbuka Pak Jokowi memberikan respon yang menurut saya agak sedikit berbeda dari sebelumnya. Biasanya Jokowi kalau dikait-kaitkan dengan kasus Hasto, jawaban Jokowi terkesan cukup datar, normatif, dan menyerahkan segala sesuatunya itu pada persoalan-persoalan hukum. Tapi ketika menanggapi pernyataan Deddy Sitorus, Jokowi terkesan secara gestur politik sangat kelihatan tidak happy dan kelihatan sekali sangat marah. Jokowi mengatakan bahwa dirinya diam ketika sering dihina-hina. Jokowi itu diam ketika misalnya sering dibully, dicaci maki, dan seterusnya dan seterusnya. Tapi kesabaran itu ada batasnya. Jadi kata kesabaran ada batasnya itu dipahami oleh publik sebagai bentuk kemarahan. Karena sepertinya Jokowi juga sudah mulai tidak tahan. Kalau segala sesuatu yang terjadi dengan PDIP, kalau segala sesuatu yang kemudian terjadi dengan proses-proses hukum kader PDIP seperti Hasto, itu seakan-akan dikait-kaitkan dengan Pak Jokowi. Jadi dalam konteks inilah kemudian saya tertarik untuk bicara. Pertama, kalau mau jujur sebenarnya, dari pihak PDIP sebenarnya membantah bahwa yang disebut dengan utusan itu adalah utusan dari Pak Jokowi. Mereka kembali mengutip pernyataan Deddy Sitorus yang mengatakan bahwa Deddy Sitorus itu hanya mengatakan ada utusan yang datang kepada mereka PDIP dan tidak pernah mengatakan misalnya ada utusan yang diutus oleh Pak Jokowi. Itu adalah bahasa ngeles sebenarnya yang dipahami oleh publik, karena memang statement Deddy Sitorus tidak menyebutkan utusan itu utusan siapa, hanya menyebutkan ada utusan yang datang kepada mereka meminta supaya Hasto itu mundur dari sekjen dan Pak Jokowi tidak dipecat dalam posisinya sebagai kader PDIP dan seterusnya dan seterusnya. Jadi itulah yang kemudian membuat per hari ini perdebatan apakah pernyataan Deddy Sitorus itu ditujukan kepada PDIP ataupun tidak menjadi cukup dilematis, karena satu sisi memang pernyataan Deddy Sitorus itu tidak secara eksplisit menyebut ada utusan dari Jokowi. Deddy hanya mengatakan ada utusan. Tapi sekali lagi, siapa lagi sebenarnya yang dituduh bisa menggerakkan utusan-utusan orang penting ke PDIP kalau bukan posisi Presiden Republik Indonesia? Makanya tidak mengherankan respon Jokowi dan para relawannya. Bukan tidak mungkin apa yang disampaikan oleh Deddy Sitorus itu akan bertindak pada persoalan-persoalan yang lebih serius, yaitu akan dibawa pada proses-proses hukum. Relawan-relawan Jokowi yang sejak awal tegak lurus bersama dengan Jokowi, selalu konsisten bersama dengan Jokowi, meminta
Pada Pak Jokowi tidak membiarkan tuduhan-tuduhan yang disampaikan oleh politisi PDIP seperti Deddy Sitorus itu hanya didiamkan begitu saja, tapi diproses melalui proses hukum, karena itu sudah dianggap fitnah, itu dianggap sebagai hoax, menggiring opini, cenderung membabi buta, dan cenderung merugikan Pak Jokowi secara umum. Tapi itu tadi, sekali lagi, politisi PDIP seperti Guntur Romli mengatakan bahwa sebenarnya Deddy Sitorus itu tidak pernah mengatakan ada utusan dari Jokowi. Deddy Sitorus hanya mengatakan bahwa ada utusan yang datang ke PDIP. Nah, itulah bahasa diplomasi politik yang sebenarnya untuk menghindari delik-delik aduan yang kemudian berintensi mengarah pada tindakan-tindakan yang dinilai melanggar persoalan-persoalan hukum. Itu yang pertama per hari ini. Jadi pada level PDIP sekalipun sebenarnya ingin memberikan klarifikasi yang disebut dengan utusan. Itu bukan utusan siapa-siapa, tapi hanya sebatas utusan untuk berlaku pada masyarakat umum dan tidak menyebut nama orang tertentu seperti Pak Jokowi. Tapi sepertinya relawan Jokowi, termasuk Pak Jokowi sekalipun, siapa lagi yang dituduh menyebut utusan itu kalau bukan Pak Jokowi dan para pendukungnya. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, pertanyaannya adalah publik per hari ini itu bertanya-tanya, sebenarnya siapa yang paling layak dan dipercaya soal informasi utusan itu? Apakah informasi dari PDIP ataukah informasi bantahan yang disampaikan oleh Jokowi dan para pendukungnya? Tentu bagi PDIP apa yang mereka sampaikan ketika ada utusan yang datang kepada mereka meminta Hasto mundur dari Sekjen, meminta supaya Jokowi tidak dipecat dan ada 9 kader PDIP yang ditarget secara hukum, tentu didasarkan atas fakta-fakta politik menurut versinya PDIP. Sementara menurut Pak Jokowi dan para pendukungnya itu adalah fitnah, hoax, membabi buta, tidak bisa dipertanggungjawabkan dan cenderung merugikan Pak Jokowi. Wajar kalau kemudian pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh Deddy Sitorus itu dianggap cukup merugikan dan kalau bisa memang dibawa dalam proses-proses hukum. Bantahan yang semacam ini tentu menurut Pak Jokowi dan para pendukungnya cukup valid, cukup absolut, karena bagi mereka tidak pernah melakukan apa yang selama ini dituduhkan, ada utusan dan seterusnya dan seterusnya. Jadi ada dua realitas politik yang menurut masing-masing versi itu betul. Versi PDIP ada utusan, sementara versinya Jokowi tidak ada utusan. Nah, publik yang tidak tahu apa-apa bingung. Siapa nih mau dipercaya? PDIP kah atau Jokowi kah? Dalam politik, saya selalu mengatakan, tidak ada yang disebut dengan kebenaran yang sifatnya absolut dan mutlak. Kebenaran dalam politik itu selalu relatif. Apa itu yang disebut dengan kebenaran relatif? Kebenaran relatif itu sangat tergantung bagaimana posisi politik seseorang. Jadi bagi kita semua, bagi Anda semua yang berada setarikan napas dengan sikap politik PDIP akan mengamini dan akan mengkonfirmasi bahwa ada utusan yang datang kepada PDIP meminta ini, meminta itu, meminta Hasto mundur, meminta Pak Jokowi untuk dipecat. Dan itu diamini dan dikonfirmasi. Karena Anda pada posisi sama iman politiknya dengan PDIP. Tapi pada saat yang bersamaan, kalau kita semua, kalau Anda berada di barisan politik Jokowi, maka Anda akan mengatakan bahwa apa yang disampaikan oleh elit-elit PDIP adalah informasi-informasi bohong dan informasi-informasi yang sifatnya fitnah, membabi buta, dan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Karena secara prinsip yang tahu persis apakah betul ada utusan yang datang kepada PDIP ataupun tidak, tentu hanyalah PDIP, tentu hanyalah Pak Jokowi. Per hari ini, fakta-fakta yang secara telanjang bisa dinikmati oleh masyarakat di seluruh Indonesia, apakah betul ada utusan ataukah tidak, kan tidak terkonfirmasi. Akhirnya publik yang melihat dari jauh hanya meraba-raba siapa yang sebenarnya bisa dipertanggungjawabkan secara objektif. Apakah pernyataan PDIP ataukah pernyataan Pak Jokowi? Dalam konteks itulah saya selalu mengatakan, untuk membuktikan kebenaran ini adalah mutlak dan absolut, harus ada yang berani mengungkap, ada foto, ada video, siapa orang yang datang kepada PDIP meminta supaya Pak Jokowi tidak dipecat, meminta supaya Hasto itu misalnya mundur dari Sekjen. Kalau foto-foto itu ada, kalau video-video itu ada, saya kira masyarakat awam yang selama ini tidak pernah tahu realitas yang sesungguhnya secara perlahan akan memberikan konfirmasi.
tanpa ada fakta-fakta yang bisa diungkap berupa video, berupa foto, ataupun percakapan-percakapan yang saat itu mendatangi PDIP, maka wajar kalau kemudian per hari ini kebenaran-kebenaran yang sesungguhnya itu tidak akan pernah terungkap. Yang ada justru adalah kebenaran versi masing-masing. PDIP punya keyakinan ada orang datang kepada PDIP meminta kepada mereka supaya tidak memecat Jokowi. Sementara Jokowi, relawan dan para pendukungnya juga punya keyakinan dan satu bantahan. Jokowi tidak seperti yang mereka tuduhkan. Jokowi sudah sering difitnah, sering dituduh, sering dihujat, sering dicaci maki, tapi sabar. Tapi kalau terus-menerus difitnah, maka kesabaran Pak Jokowi itu akan ada batasnya. Di luar itu semua, Deddy Sitorus mengatakan mungkin akan memberikan informasi kepada Pak Jokowi kalau bisa nongkrong bareng dan kopi bareng. Wah, menarik ini. Artinya apa? Deddy Sitorus mungkin akan memberikan informasi kepada Pak Jokowi kalau keduanya bisa bertemu dan ngopi bareng. Nah, terlepas apakah akan ada data dan fakta yang kemudian akan diungkap oleh Deddy Sitorus siapa yang mendatangi mereka, bagi saya tentu cukup menarik kalau unsur-unsur PDIP bertemu dengan Jokowi. Tujuannya bukan soal siapa yang benar dan siapa yang kalah. Saya berharap antara Pak Jokowi dengan PDIP itu islah secara politik. Saya berharap sebagai rakyat biasa supaya pertikaian politik antara dua kubu ini sudah diakhiri. Bukankah dalam politik itu ada rumus yang cukup sederhana? Tak ada kawan dan lawan yang abadi. Yang abadi adalah kepentingan itu sendiri. Itulah yang kemudian publik selalu menginginkan, karena semua hal di negara kita ini sudah terlihat secara transparan. Orang yang selama ini bermusuhan bisa akur. Orang yang selama ini saling akrab tapi bisa bubar jalan. Apa iya PDIP dan Jokowi tidak bisa berkongsi kembali? Apa iya PDIP dan Pak Jokowi itu tidak bisa islah untuk membangun kebersamaan kembali? Itulah yang kemudian membuat kenapa pada hari ini saya tertarik untuk bicara bagaimana hubungan politik antara Jokowi dengan PDIP kembali mendidih. Tentu tidak terlepas dari pernyataan Deddy Sitorus yang mengatakan ada utusan yang datang kepada mereka, bla bla bla, meminta ini itu dan bla bla bla. Itulah yang saya sebutkan. Persoalan siapa yang benar, apakah PDIP, apakah Pak Jokowi? Tentu rakyat biasa, masyarakat secara umum pasti gamang. Keyakinan mereka, objektivitas mereka tergantung posisi politik masing-masing. Karena kebenaran yang sesungguhnya hanya bisa diungkap kalau ada foto, ada video, dan ada nama yang disebut. Ini loh orang yang datang kepada PDIP. Ini loh orangnya, ini loh barangnya. Mereka meminta supaya PDIP tidak macam-macam, memecat Jokowi, meminta Hasto mundur, dan kemudian katanya ada 9 kader PDIP yang ditarget secara hukum. Di luar itu, rakyat biasa pastinya gelap gulita. Keyakinan mereka masing-masing hanya didasarkan atas asumsi-asumsi, didasarkan atas informasi-informasi yang tidak utuh, alias informasi tidak betul. Ala kulli hal, di bulan Ramadan ini, kalau betul ajakan ngopi, ajakan nongkrong dari Deddy Sitorus ini terjadi dengan Pak Jokowi, saya kira ini akan menjadi sesuatu yang sangat mengharukan. Tentu tujuannya adalah kalau terjadi islah dan perdamaian politik. Siapa tahu itu bisa terjadi, siapa tahu kedua kubu ini bisa berdamai. Karena di negara kita, orang yang saya kira sudah bermusuhan sejak lama, berkonflik sejak lama, masih bisa akur kok. Masa iya PDIP dan Jokowi itu tidak bisa bertemu mesra kembali untuk yang kesekian kalinya? Kalau itu yang terjadi, maka apa yang disebut dengan politik serba kemungkinan itu ada pengecualiannya. Kecuali Jokowi dan PDIP tak lagi bisa kembali bersama. Karena kalau kita membaca teori-teori politik, politik itu katanya adalah art of possibility. Jadi politik itu adalah soal seni kemungkinan. Kemungkinan apapun. Kemungkinan berkawan, kemungkinan bubar, kemungkinan bersahabat kembali, dan seterusnya. Tapi rasa-rasanya kalau memang kedua kubu antara PDIP dan Jokowi tak bisa bertemu, itu menunjukkan bahwa diktum politik, teori politik yang mengatakan politik itu adalah seni kemungkinan tidak terjadi soal islah antara Jokowi dengan PDIP. Saya kira di situ salam politik syai'un pastinya mantap, semantap-mantap.